musuhan. Jadi kalau Allah ini kan istilah majas saja. Allah tidak mungkin selevel dengan hamba. Kalau lawan tanding itu kan sebanding. Cuma ini majas. Ya, majas. Jadi seolah-olah Allah itu punya musuh, padahal nggak ada yang tidak ada yang layak pantas menjadi musuhnya Allah. Cuma kalau istilahnya orang memusuhi Allah itu berarti dia mengabaikan hukum Allah. Dia tidak mematuhi perintah-perintahnya Allah. Akibatnya apa? Allah juga balik memusuhi mereka. Bentuknya adalah menyiksanya. Menyiksa para pembangkang, menghukum orang yang tidak taat. Fa'ingkila, jika dikatakan lima khassallahu Jibril wa Mikaila bidzikri, kenapa Allah menyebut secara khusus Jibril dan Mikail? Wa in kana dzikrul malaikati qad ammahuma, meskipun jika misalnya disebut malaikat itu pasti mencakup juga Jibril dan Mikail. Qila lahu, maka jawabannya demikian, khassahuma bidzikri tasyrifan lahuma. Allah menyebut khusus malaikat Jibril sebagai bentuk respek Allah kepada keduanya. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail itu malaikat papan atas, malaikat khusus, malaikat yang punya tugas khusus, punya kedekatan khusus. Jadi kalau disebut umum malaikat itu belum mencakup Jibril, belum tentu mencakup Jibril dan Mikail. Tapi kalau disebut umum malaikat itu mencakup Jibril dan Mikail. Kadang di dalam ayat tertentu yang disebut itu umum. Misalnya sudah pernah kita bahas. Wa idh qalatil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berkata kepada malaikat. Kemudian malaikatnya protes. Nah, itu sebagian mufasir, tentu yang protes-protes itu awamul malaika. Jadi malaikat-malaikat yang kelas bawah lah, kelasnya itu di bawah Jibril dan Mikail. Sebab kalau Jibril dan Mikail disebut itu pasti khusus. Pasti punya status yang lebih istimewa. Jadi yang protes-protes itu tentu tidak termasuk Jibril dan Mikail. Karena apa? Kontradictio in terminis. Kontradictio in terminis. Wong katanya kita ini yang bisa paling menyucikan wa nahnu nusabbihuka wa disulam. Menyucikan Allah itu artinya memustahilkan Allah itu salah. Memustahilkan Allah itu salah. Terbebas dari segala kesalahan. Tapi begitu protes, Allah punya rencana membuat Adam. Itu kan berarti menyaksikan Allah. Artinya meragukan keputusan Allah itu jangan-jangan keliru. Nah, itu nggak mungkin dilakukan oleh malaikat papan atas. Nah, ini makanya dalam hal-hal khususnya disebut Jibril, Mikail karena punya tempat khusus. Khassahuma bidzikri tasyrifan lahuma. Kama qala, ini misalnya ada di surat Ar-Rahman itu, fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya ada buah-buahan. Nah, buah-buahan itu disebut khusus ini. Bukan hanya buah-buahan, tapi disebut wanakhlun, wanakhlun dan anggur, kurma wanakhlun dan kurma, warumman dan delima. Padahal kalau disebut buah-buahan pasti pasti mencakup semua buah-buahan. Tapi kalau buah-buahan belum tentu di dalamnya ada buah yang istimewa. Nah, ini disebut ada buah-buahan disebut secara khusus wanakhlu, waruma dan kurma serta delima. Padahal kurma dan delima itu jenis daripada buah-buah. Tapi kalau buah-buah belum tentu di dalamnya atau mencakup juga ada kurma, ada delima. Wakilah dan dikatakan juga begini, khusso Jibril dan Mikail disebut khusus li'annal yahuda dzakaruhuma, karena orang Yahudi itu menyebut nama keduanya. Wa nazalatil ayatu bisababihima, dan ayat turun itu asbabun nuzulnya karena peristiwa penyebutan Jibril dan Mikail. Fadzikruhuma wajibun, maka menyebut keduanya itu menjadi wajib li alla taqulal yahudu, agar orang Yahudi enggak berkata
Inna lam nu'atillah wa jami'a malaikatihi. Kita ini enggak memusuhi Allah dan semua malaikatnya. Fanasallahu ta'ala alaihima. Kemudian Allah menyebut khusus keduanya li'ibtali ma yata'awwalunahu minat takhsis, untuk membatalkan klaim ya, kekhususan yang disebut oleh Yahudi. Jadi kekhususan malaikat yang disebut oleh Yahudi. Jadi tidak mencakup Jibril dan Mikail. Nah, asbabun nuzul ayat ini itu kan Nabi Muhammad ditanya itu di keterangan ayat berikutnya itu, ayat sebelumnya itu, wahai Muhammad, kenapa engkau berani mengklaim sebagai nabi? Kamu itu didatangi siapa? Ya, kamu itu didatangi siapa? Ya, saya didatangi Jibril. Jibril itu yang membawa wahyu untuk saya. Kalau Yahudi bilang, oh Jibril yang malaikat perang itu, Jibril yang malaikat perang itu, itu musuh kami itu. Andai kata yang kamu bawa itu adalah Israel, yang kamu bawa itu adalah Mikail, malaikat yang menurunkan rahmat, yang membawa hujan, kami percaya. Makanya dijawab oleh ayat ini, siapa saja yang memusuhi Jibril. Jibril dianggap malaikat perang, musuhnya orang Yahudi, sehingga dijawab oleh ayat ini. Nah, ini keterangan tentang dialek-dialek tentang Jibril dan Mikail. Wali ulama lisan fi Jibril wa Mikail alaihi wassalam lughatun. Bagi ulama ahli bahasa, Jibril dan Mikail itu punya sebutan punya sekian dialek ya, punya sekian dialek atau pengucapan. Fa'ammal lati fi Jibril fa'ashrun. Maka terkait dengan Jibril itu ada 10 dialek. Ya, ada 10 sebutan untuk Jibril. Al-ula Jibrilu. Ini yang populer ya. Al-ula Jibrilu. Jibril wahia lughatil Hijaz. Ini dialek penduduk Hijaz. Qala Hasan bin Thabit wa Jibrilun Rasulullah fina. Ini sebagaimana dalam sebuah ungkapan Hasan bin Thabit, Jibrilun Rasulullah fina. Jibril adalah utusan Allah kepada kami. Ats-tsaniyatu Jibril bi fathil jim. Ya, jadi Jibril, kemudian yang kedua Jibril dengan fathah jim. Wa hiya qiraatul Hasan wa Ibnu Katsir. Ini qiraahnya Al Hasan dan Ibnu Katsir. Wa ruwiya an Ibnu Katsir annahu qala, Ibnu Katsir diriwayatkan berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa huwa yaqra'u Jibrila wa Mikail. Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu bacanya itu Jibril dan Mikail. Ya, Jibril dan Mikail. Fala azzalu aqruhuma abadan kadzalik. Maka aku tidak henti-hentinya membaca dengan cara seperti itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ini kalau di barat itu pas ya. Gabriel ya. Gabriel bacanya. Gabriel kemudian Mikail ya. Ini ada juga yang baca Jibril dan Mikail ya. Mikail itu ya, Mikail itu. Ats-tsalisatu Jibril biyain ba'dal hamzah. Jadi setelah hamzahnya itu ada yaknya. Misalu Jibril. Nah, ini seperti Jibril kama qara ahlul Kufah, sebagaimana bacaan penduduk Kufah. Wa ansyadu, dan mereka menyenandungkan syair, syahidna fama talqalana min katibatin madad dahri illa Jibrilu amamuha. Syahidna, kami melihat, kami menyaksikan, fama talqalana min katibatin madad dahri, maka tidaklah datang ya juru tulis sepanjang masa illa Jibrilu amamuha, kecuali Jibril itu di depannya. Wa hiya lughatu Tamimin wa Qaisin. Ini lughah Bani Tamim dan Qais. Ar-Rabi'atu. Jadi Jibril ya, Jibril. Nah, yang keempat Jibril. Tanpa ya ala wazni Jibril, maksur ya, tanpa ya jadi maksur. Wa hiya qiraatu Abu Bakar an Asim, qiraahnya Abu Bakar an Asim dari Asim. Jadi jalur beritanya dari Asim, Asim dapat dari Abu Bakar ya. Al-khamisatu, yang kelima, mithluha, jadi sama Jibril, wa hiya qiraatu Yahya bin Ya'mar illa annahu syaddadal lam. Hanya saja Yahya bin Ya'mar ini membacanya dengan mentasydidkan lam. Jadi Jibril ya, lamnya itu tasydid.
Jabroil. Jadi sudah 5 ya. Jibril, Jabril, Jabroil, Jabroil. Ada juga Jabroil ya. Nah, yang keenam nih, Jabroil ya, Jabroil setelah ro-nya ada alif ya, bi alifin ba'da ra summa hamzah. Wa biha qiraatu Ikrimah. Ini qiraahnya Ikrimah. As-sabiatu yang ketujuh misluha. Sama Jabroil illa anna ba'dal hamzah ya'an, kecuali hanya saja setelah hamzah itu ada ya-nya. Jadi Jabroil ya, Jabroil. As-saminatu yang ke-8 Jabroil bi'aini bi ghairi hamzah, dengan 2 ya tanpa hamzah. Wa biya qara'al A'mas wa Yahya bin Ya'mar Eldon. Ini bacaannya Al-A'mas dan Yahya bin Ya'mar. At-tasi'atu yang ke-9 Jabroin ya, Jabroin bi fathil jimi ma'a hamzah maksurah ba'da ya'un wa nunun. Jadi bacanya itu Jabroin ya, jimnya fathah dengan hamzah yang maksurah dibaca pendek ba'da ya'un wa nunun. Setelahnya ada ya dan nun. Jadi Jabroin. Al-ashiratu Jibrin, ada juga ya Jibrin bikasril jim wa taskinul ya binunin min ghairi hamzah. Ya dengan sukun nun ya, dengan sukun ya binunin min ghairi hamzah. Dengan ya-nya sukun kemudian nun tambah hamzah. Wa hiya lughatu Bani Asad. Qala Tabari walam yuqra biha, tapi Jibrin ini sebenarnya enggak ada ya, enggak ada referensinya. Menurut Imam Tabari enggak boleh dibaca dengan Jibrin. Tapi kalau ada orang namanya Jibrin itu maksudnya berarti Jibril. Itu ada ulama Saudi ya namanya Syekh Jibrin, itu berarti sama dengan Jibril. Qala Nuhas wa dzakara qira'ata Ibnu Katsir. Imam Nuhas berkata setelah menyebut atau mengutip bacaannya Ibnu Katsir, la yu'rafu fi kalamil arabi fa'lil. Di dalam bahasa Arab tidak dikenal wazan fa'lil. Wa fihi, tapi ada fi'lil ya, wazan fi'lil seperti dihlis, wa kitmir, wa birtil. Walaysa yungkaru ayyakuna fi kalamil ajami ma laysa lahu nadhirun fi kalamil arabi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam bahasa ajam itu non Arab, ada sesuatu yang tidak ada padanannya di dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa non Arab ya ada bahasa yang tidak ada padanannya di dalam bahasa Arab. Nggak bisa dipungkiri itu. Kata An-Nuhas. Wala yungkaru ayyaksuru taghayyuru, dan juga tidak bisa dipungkiri perubahannya itu jadi banyak. Jadi kalau bahasa ajam ditransfer ke dalam bahasa Arab pasti perubahannya banyak. Ya kayak Jibril tadi, kayak Jibril, ada apa namanya? Jabril, ada Jibroil, ada Jibroil, ada Jibroil. Nah, itu bagian dari perubahannya itu banyak sekali. Kama qaulus, bagaimana mereka bilang Ibrahim wa Ibrahim wa Ibrahim wa Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bacaannya banyak ya. Yang kita kenal hanya Ibrahim. Jadi kalau ada orang ngasih nama Ibrahim atau Abraham itu ya maksudnya sama. Jadi hanya beda sebutan, beda ungkapan. Ini kayak misalnya orang ajam itu kalau misalnya dia berusaha diarabkan itu pasti perubahannya bisa banyak, ya tidak bisa satu. Misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Nawawi Al-Bantani, nisbatnya itu kepada Banten. Misalkan Syekh Nawawi di dalam kitabnya menyebutnya itu Syekh Nawawi Al-Bantini, itu boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja. Karena kalau ajam fa'mal masyita, boleh-boleh saja. Jadi mungkin saja. Cuma kan kadung karena beliau menuliskannya di dalam kitab-kitabnya itu Muhammad ya Nawawi Al-Bantani. Ya sudah kita baca Al-Bantani. Andai kata beliau menulis Al-Bantani, Al-Bantini, boleh saja kan? Bantini ya. Bantini atau Bantani tapi tanpa alif, kalau beliau kan Al-Bantani ya, Al-Bantani. Itu boleh-boleh saja. Syekh Mahfud At-Tarmisi,
Tulisannya sama, ta ro mim ya, sin ya. At-Tarmisi. Boleh juga dibaca At-Tarmusi atau At-Turmusi atau At-Tarmisi. Nah, itu bebas saja, bebas. Karena kalau ajam itu standarnya itu begitu diarabkan, perubahan bentuknya itu banyak. Ya kalau pas itu, Syekh Yasin Al-Fadani itu pas, Padang kan? Syekh Yasin Al-Fadani itu pas. Syekh Arsad Al-Banjari ya pas juga itu, Banjar kan? Banjar. Nah, tapi kalau misalnya orang mana itu, misalnya orang Rembang, wah itu bisa Ar-Rombani, bisa Ar-Rimbani, ya kan bisa bebas saja itu, bisa. Tegal, ya Tegal, wah Brebes lebih susah lagi, Al-Barbasi, Al-Barbasi, Al-Barbasi. Cilacap. Cilacap ya bebas lagi itu, Cilacap nggak tulisannya C itu nggak ada dalam bahasa Arab, pakainya J berarti ya. Kediri Al-Qadiri, itu kira-kira perubahan bentuknya. Kalau ajam kemudian diarabkan itu pasti nggak bisa tunggal. Karena itu dimaklumi kalau ada sekian dialek yang beragam. Cuma yang umum itu ya Jibril, Mikael. Tapi kalau yang di ayat tadi kan Jibril wa Mikal ya. Jibril wa Mikal. Di dalam Al-Quran biasanya memang Jibril wa Mikal. Jadi bukan Mikael. Qala ghairuhu. Yang lain berkata, Jibrilun ismun a'jamiyun arrabat sul Arab. Yang ulama lain itu berkata Jibril itu isim ajam, ya isim mangkul dari bahasa non Arab kemudian diarabkan arrabat sul Arab. Jadi mu'arrab ya. Falaha fihi hadhil lugha. Karena itu ada sekian dialek. Walidzalika lam yansorif ya. Karena itu tidak bisa diberikan tanwin. Jadi enggak bacanya tadi Jibrilu ismun a'jamiyun. Tidak bisa Jibrilun ismun a'jamiyun. Karena apa? Ya menurut satu pendapat dia itu isim ghair munsharif karena ajam. Jadi kalau ajam itu kena hukum baku ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Qultu, aku berkata, qad taqaddama fi awalil kitabi. Sudah pernah dijelaskan di awal kitab anna shahiha yang benar fi hadhil alfal terkait dengan lafal-lafal ini arabiyatun itu Arab. Nazala biya Jibril bilisanin arabiyyin mubin. Jibril itu bahasa Arab sudah diadopsi di dalam bahasa Arab. Qala Nuhas, ini menurut Mufasir. Jadi Jibril itu bahasa Arab, bukan bahasa ajam yang kemudian diarabkan sehingga perubahan bentuknya itu banyak sekali. Qala Nuhas, Imam Nuhas berkata, wa yujma'u Jibrilu ala taksir. Jibril itu kalau dijamakkan itu taksir jadinya. Jadi bukan jamak salim tapi jamak taksir. Jadinya Jabaril, ya Jabaril. Wa ammal lughatu allati fi Mikaila fasittun. Sementara dialek terkait dengan Mikail itu ada 6 ya, ada 6 fasittun. Al-ula Mikail ya, Mikail. Qiraatun Nafi, ini qiraahnya Imam Nafi wa Mikail biyain ba'dal hamzah, ada yaknya qiraatu Hamzah. Jadi ada Mikail, ada Mikail ya. Yang pertama. Kemudian qiraatu Hamzah. Mikal lughatu ahlul Hijaz. Sementara Mikal itu lughatu ahlil Hijaz. Ini yang hampir mirip dengan dialeknya barat ya, Mikal ya, Mikal. Wahia qiraatu Abi Amr. Ini qiraahnya Abu Amr wa Hafsin an Asim, dan Imam Hafiz dari Imam Asim. Wa ruya an Ibnu Katsir ats-tsalatsa aujuh. Ya diriwayatkan dari Ibnu Katsir itu 3 bentuk sekaligus ya, Mikail ya, Mikail tambah ya kemudian Mikail ya, dengan ya kemudian Mikal ya, Mikal, 3 wajah, 3 bentuk. Qala Ka'ab ibnu Malik, wa yauma badrin lakinakum lana madadun fihi ma'an nasri Mikalun wa Jibrilu. Nah, ini tapi yang pertama ini Mikalun bitanwin ya, yang kedua Jibrilu bi ghairi tanwin. Wa yauma badrin, dan di hari Badar lakinakum kami jumpai kalian ya, perang ya, lana madadun kami dapat pertolongan, fihi di dalam pertempuran itu ma'an nasri dengan membawa pertolongan, yaitu Mikalun wa Jibrilun. Jadi Jibril dan Mikail datang di perang Badar membawa pertolongan. Wa qala akhar, yang lainnya berkata, abadus soliba
wa kadzdzabu bi Muhammadin wa Jibraila wa kadzdzabu Mikala abadus sholaba, orang-orang itu menyembah salib, wa kadzdzabu bi Muhammadin, dan mendustakan Muhammad, wa bi Jibraila, dan juga mendustakan Jibril, wa kadzdzabu Mikala, dan mereka mendustakan Mikail. Jadi ada Jibril, ada Mikal. Al-lughatur rabi'ah, ini dialek yang keempat, Mikail, mislu Mikail, ya, wahya qiraah Ibnu Muhaisin, ya. Al-khamisah, Mikail bi'aini, dengan dua ya, wahya qiraatul A'mash bi ikhtilafin anhu. Nah, ini bacanya Imam Al-A'mash, ya. As-sadisatu, ini yang keenam, Mikaal, ya, Mikaal, kama yuqalu Isra'al bi hamzah maftuhah, dengan hamzah yang dibaca fathah. Wahwa ismun a'jamiyun, ini isim ajam, falidzalika lam yansur, karena itu tidak menerima tanwin. Wa dzakara Ibnu Abbas anna jabr wa mika wa israf hiya kulluha bil a'jamiyah bimakna abdin wa mamlukin. Ini tolong diingat-ingat ya. Ini menurut Ibnu Abbas, jabr, mika, israf, ya, semuanya itu bahasa ajam, maknanya sama, yaitu abdun au mamlukun, ya, maknanya hamba atau budak. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, ya, jabro, mika, jadi kalau namanya mika saja itu namanya artinya hamba. Israf juga namanya hamba. Itu dalam bahasa, ada yang bilang bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Wa'il ismullahi ta'ala. Sementara il itu asma Allah. Wa minhu qaulu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hina sami'a saj'a Musailimah, ya. Ini sebagaimana ya perkataan Abu Bakar Siddiq ketika komentar terkait dengan sajaknya Musailimah Al-Kadzdzab. Kata Abu Bakar, hadza kalamun lam yakhruj min il, ya, hadza kalamun lam yakhruj min il. Ketika Musailimah itu merekayasa Quran, ya, membuat-buat ayat, itu komentarnya Abu Bakar, itu bukan kalam yang keluar, ya, yang muncul dari Allah. Wa fit tanzil, ini dalam surat At-Taubah, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah, ya, illa wala dhimmah fi ahadi ta'wilain wa sayati. Jadi il di sini ini asma Allah, ya, dari salah satu dua takwil. La yarqubuna fi mu'minin, mereka tidak mendekatkan diri dengan orang mukmin, tidak membangun hubungan kekerabatan, ilan, ya, fi mu'minin ilan, juga kepada Allah. Ini sebagian takwilnya itu il di sini adalah ismullah wala dhimmah, dan juga tidak melindungi orang mukmin. Ya, jadi kalau jabr, mika, israf itu maknanya itu abad, begitu diidhafakan dengan il berarti Abdullah, ya. Jabril berarti Jabroil, Mikail, Israil itu berarti hamba Allah. Jadi il itu hamba Allah, sama dengan Ismail, ya, Ismail. Allah telah mendengar doanya Ibrahim yang minta anak. Makanya begitu lahir dinamakan Ismail, ya, ilnya itu Allah. Isma mendengar, jadi Allah telah mendengar doanya Ibrahim, dikabulkan. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata, inna Jibril wa Mikail isma. Jibril dan Mikail itu dua nama, ahaduma Abdullah wal akhar Ubaidullah. Maknanya salah satunya itu Abdullah dan lainnya itu Ubaidullah. Jadi hamba Allah dan hamba kecil Allah. Ubaid itu artinya hamba kecil, itu isim tasghir. Syai'un ditasghir menjadi syuwayya, abdun menjadi ubaid. Kan banyak, ya. Jadi kalau orang Arab itu suka mentasghirkan, ya, mentasghirkan. Hasan ditasghir menjadi Husain. Li'anna il huwa Allah, karena il itu adalah Allah. Wa jabr abd. Jabr itu maknanya abd. Wa mika huwa ubaid. Fakana Jibril Abdullah wa Mikail Ubaidullah, ya. Jadi kalau kalian punya anak namanya Jibril itu boleh, karena artinya itu hamba Allah. Itu kalau dalam bahasa Arab sama dengan Abdullah. Mikail juga sama. Artinya apa? Ubaidullah. Cuma orang Islam itu mungkin karena Jibril dan Mikail itu ngeper, itu nggak berani
Ya nggak berani ngasih nama. Kalau orang-orang Barat itu malah lebih berani mereka. Banyak sekali namanya kan Gabriel ya, Jabril ya, Gabriel kemudian Mikael. Nah, itu Mikael itu, Mikael sama Jibril. Kita itu jarang sekali ya ngasih nama anak Jibril karena kemer gitu. Masa anak dikasih nama malaikat? Kalau nama nabi itu banyak sekali, dari mulai Nabi Idris ya, Nabi Adam itu banyak sekali. Tapi kalau Jibril itu jarang ya. Itu kecuali anaknya teman saya, mantan dubes AS itu. Anaknya dikasih nama Jibril. Ya, Jibril. Sehingga dia lakopnya itu Abu Gabriel. Abu Jibril ya, keren-kerenan aja itu. Keren-kerenan itu. Senior saya di Futuh ya, siapa? Mas Agus Mokto. Anaknya jadi panggilannya Bril, Jibril. Hadza qaulu Ibnu Abbas wa laisa lahu fil mufassirina mukhalifun. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan tidak ada satupun ahli tafsir yang menentang. Jadi memang ikut semua sama pendapatnya Ibnu Abbas kalau Jibril Mikael itu dua nama. Maksudnya itu satunya itu Abdullah, satunya itu Ubaidullah ya. Abdullah dan Ubaidullah. Jadi boleh ya. Jadi boleh kalau mau ngasih nama itu boleh karena artinya itu sama dengan Abdullah. Qala Nuhas, Imam Nuhas berkata, "Wa man ta'awwala al-haditsa Jabr abad wa il ya Allah wajib ali ayyaqul." Barang siapa yang menafsirkan, memahami hadis Jabr kemudian maknanya adalah abad dan il maknanya adalah Allah, maka dia wajib bilang begini, hadza jabru il. Jadi harus konsisten dengan i'rabnya itu hadza jabru il. Wa ra'aitu jabro il wa marartu bijabri il. Itu kata An-Nuhas. Kata An-Nuhas. Wa hadza la yuqalu, padahal enggak boleh begitu. Fa wajaba ayyakuna ma'nal hadis annahu musamman bihadza. Ya sudah, enggak usah ditakwil macam-macam. Pokoknya Jibril itu ya udah Jibril gitu aja. Enggak usah dirinci Jabr itu maknanya abad, il itu Allah, Mika itu maknanya ubed, il itu Allah, nggak usah begitu. Ini menurut An-Nuhas. Karena kalau begitu berarti harus konsisten. Ya, harus konsisten. Hadza jabruil, ro'a itu jabroil, maratu bijabriil. Nggak perlu gitu menurut An-Nuhas. Tapi ya kita setuju saja kalau misalnya asal usul kata itu diungkapkan sehingga kita tahu maknanya. Jibril itu dari Jabroil ya, artinya Abdullah. Mikail ya, Mikail itu artinya Ubaidullah. Itu kita oke saja. Ya, kalau ulama debat ya biasa. Sehingga kita tahu arti Jibril itu apa ya. Arti Jibril itu apa. Tapi nggak usah kemudian karena ini ada asal katanya kemudian di i'rab betul itu. Kayak maunya Imam Nuhas, kalau konsisten dong. Ya nggak harus begitu-begitu amat ya. Nggak harus begitu-begitu amat. Pokoknya ya Jibril gitu aja. Cuma asal katanya itu Jabru dan Il. Mika dan Il itu aja. Nggak usah diperpanjang, nggak usah kemudian harus dituntut konsisten. Nggak perlu. Qala ghairu. Ulama lain berkata, walau kana kama qalu, andai kata betul yang mereka bilang itu lakana masrufan, maka dia harus munsorif, ya maka harus dia munsorif, berarti bisa Jibroilun, ya Jabroilun itu yang bisa. Itu menurut ulama lain. Fatarku sorfi, maka dengan menyetatuskan sebagai ghair munsharif yadullu anau ismun wahidun mufradun laisa bimudhaf, maka dia menunjukkan isim tunggal, isim mufrad, nggak ada jamaknya juga, jadi nggak perlu jamaknya itu jabaril tadi itu ya, jabaril ya. Jadi jamak taksir nggak perlu ya, Jibril ya tunggal, pokoknya Abdullah ya, Abdullah maknanya Abdullah. Kalau Abdullah dalam bahasa Arab ada jamaknya jadi ibadullah, tapi ini karena nama ya, nama yang sudah mangkul jadi nama malaikat ya sudah, nggak usah kemudian di i'rab, kira-kira begitu. Waro Abdul Ghani Al-Hafidh min hadisi Aflat bin Khalifah. Ya, Abdul Ghani Al-Hafidh ya meriwayatkan hadis dari Aflat bin Khalifah wa huwa Fulayt Al-Amiri wa huwa Abu Hasan an Jasrah binti Dajajah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb Jibril
wa Mikala wa Israfila. Allahumma do Allah, Rabba Jibril, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. A'udzubika min harrin nas wa adzabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari panasnya neraka dan azab kubur. Jadi Rabba Jibrila itu munsorif, ya, dia mudhaf ilaih, kemudian karena mudhaf ilaih alamat jernya itu adalah fathah, ya, alamat jernya itu fathah. Ya, Rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila. Artinya apa? Yaitu teori bahwa dia itu ajam itu mungkin saja. Karena kalau ajam pasti harus ghairu munsorif. Kalau Arab itu malah kadang terikat statusnya itu menjadi mu'rab. Tapi boleh juga Arab tapi mangkul, ya dia munsorif. Nah, ini buktinya adalah hadis ini. Allahumma Rabba Jibrila, bukan Rabba Jibrili, ya, tapi Rabba Jibrila wa Mikaila, bukan wa Mikaili. Qaulu ta'ala wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinati wa ma yakfuru biha illal fasikun. Wa laqad anzalna, dan sungguh Muhammad telah kami turunkan ilaika kepadamu ayatin bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidaklah kafir kecuali orang-orang yang fasik. Jadi kafir itu kadang disebut dengan fasik, ya, kafir itu disebut dengan fasik. Ya, kadang ini, ya, ini rumitnya di dalam ilmu tafsir. Kadang ada istilah Al-Qur'an yang tidak boleh, ya, dimengerti secara fikih. Nah, tolong dicatat, ya. Kadang ada istilah di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh dimengerti dalam istilah fikih. Sebaliknya kadang ada di dalam Al-Qur'an istilah yang harus dimengerti dalam fikih, dalam idiom fikih. Nah, ini yang tidak boleh dipahami dalam idiom fikih. Itu misalnya ayat walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubihim, ya, wa qarraha, ya, fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ya, wa qarraha, Allah memakruhkan. Nah, kalau memakruhkan itu kemudian dimaknai dalam fikih kan bahaya. Allah memakruhkan perbuatan kafir, wal fusuko, dan fasik, wal isyan, dan kemaksiatan. Nggak boleh itu. Di situ kalimat umum, ya, memakruhkan itu Allah membenci. Allah membenci bukan dalam idiom fikih. Kalau fikih bahaya jadinya. Kafir itu makruh, fasik itu makruh, maksiat itu makruh, bubar nanti. Ya, bubar. Makanya harus dibimbing ulama, ya. Ayatnya coba itu di surat apa itu? Wa qarra walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu di surat Al-Hujurat itu kalau nggak salah, ya. Tapi ada bahasa lain di dalam Al-Qur'an yang harus dimengerti dalam fikih, ya, harus dimengerti dalam idiom fikih. Contohnya apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ayo diterjemahkan itu. Sofa dan marwa min sya'airillah itu termasuk dari simbol-simbol Allah, ya kan? Simbol-simbol dari agama Allah. Faman hajjal baita wi'tamaro, barang siapa yang haji atau umroh, fala junah alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada masalah untuk tawaf. Padahal ini Sofa dan Marwah. Yang tawaf itu mestinya apa? Tawaf, ya kan? Yang tawaf itu kan aktivitas tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi Sofa dan Marwah itu juga di situ disebut tawaf. Nah, ini makanya harus dimengerti dalam idiom fikih, maksudnya adalah sa'i, ya. Di dalam manasik itu namanya sa'i. Inna Sofa wal Marwata. Tapi bahasa Al-Qur'an itu fala junah alaihi ayyat tawafa bihima. Ada juga, ya, yang harus dimengerti dalam idiom fikih, kalau enggak bubar nanti. Kalau enggak bubar. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur dan barat semuanya milik Allah. Kemanapun engkau menghadap, maka engkau akan ketemu Allah. Oh, kalau nggak dimengerti dalam idiom fikih, anarkis nanti. Sholat itu boleh menghadap kemana saja.
Kan bubar itu. Sholat boleh menghadap kemana saja. Dalilnya apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Di barat dan timur ketemu Allah. Kenapa harus menghadap ke barat? Gitu ya, bubar. Kalau orang nggak belajar tafsir, kemudian memaknai sendiri bubar, ya memaknai sendiri bubar. Nah, kayak di dalam ayat ini, fasik di dalam idiom fikih itu di bawah kafir. Orang mukmin berbuat maksiat itu fasik. Orang mukmin berbuat maksiat itu fasik. Tapi di dalam Al-Qur'an kadang ya kafir itu ya fasik. Ya, fasik. Fasik secara teologis. Padahal secara fikih, fasik itu ya secara syariah saja, bukan akidah. Pelanggaran syariat itu namanya fasik. Sementara pelanggaran akidah namanya kafir. Tapi di dalam idiom Al-Quran, kadang fasik sama dengan kafir. Nah itu makanya ini harus belajar tafsir dari ahlinya. Sehingga kita tidak tersesat, ya tidak tersesat menggunakan ro'yu sendiri untuk menafsirkan kalamullah. Karena ya rumit, ya, ilmu tafsir itu rumit. Makanya ya jadi mufasir itu nggak gampang. Perangkat ilmunya itu harus banyak sekali. Dan saya ini hanya pecinta ilmu tafsir, pembaca kitab tafsir tapi bukan mufasir. Sehingga nggak berani kita menafsirkan ayat tanpa membaca kitab tafsir, itu nggak berani kita. Jadi langkah terbaik bagi orang-orang kayak kita ini ya hanya membaca, menyampaikan tafsir para ulama. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinati wa ma yakfuru biha illal fasikun. Tidaklah kafir kecuali orang-orang yang fasik. Fasik di sini pelanggaran terhadap akidah, ya, bukan pelanggaran terhadap syariah. Kalau pelanggaran terhadap syariah, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ada ruang untuk dimaafkan. Tapi kalau kafir secara fasik secara akidah, nggak ada ruang, ya. Innallaha la yaghfiru Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadza jawabun libni Suraya. Ya, ini jawaban terhadap Ibnu Suraya. Haitsu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifu." Engkau tidak membawa apa-apa yang bisa kita kenali. Wa ma unzila 'alaika min ayatin bayyinah fanattabi'aka biha. Dan nggak ada yang diturunkan kepadamu ayat yang jelas sehingga kita bisa mengikuti engkau, ya, dengan ayat itu. Fa anzalallahu hadzal ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Jadi kalau ada yang tidak tahu tentang ayat, ya, yang menyertai, ya, bayyinah, ya, yang menyertai Nabi Muhammad, tidak lain kecuali orang kafir. Ayatnya sudah cetok wilo-wilo. Baik ayat yang sifatnya qauliyah, ya, qauliyah itu tekstual, ada di dalam kitab mereka, ya, ada di dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, maupun ayat-ayat yang nyata, ya, ayat-ayat yang langsung empirik, ya, bukti-bukti mukjizat, ya, yang kadang diperlihatkan oleh Rasulullah. Ya sekedar untuk membungkam, ya, untuk membungkam cangkem elek. Jadi kadang-kadang ya perlu, tapi nggak boleh terus menerus. Misalnya orang kafir minta tolong belah bulan, dibelah sama Rasulullah. Itu kemudian ada mukjizat lain yang memperkuat, ya, imannya orang-orang mukmin. Misalnya di sela-sela jari Rasulullah itu keluar, ya, memancar air. Kemudian para sahabat itu wudhu dengan air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Qaulu ta'ala awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, ini alhamdulillah ayat ke-100, ya, ayat yang ke-100. Qaulu ta'ala awa kullama ahadu, apakah, ya, apakah ketika mereka melakukan perjanjian, ya, ahadu ahdan, melakukan perjanjian, nabadahu fariqum minhum, nabadha membuang hu kepada ahad farikun, sekelompok minhum di antara ahlul kitab. Ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, bal aktsaruhum la yu'minun. Justru kebanyakan mereka itu tidak beriman. Apakah ketika mereka mengambil perjanjian, kemudian segolongan lainnya itu mengabaikan, dan kebanyakan itu tidak mukmin. Jadi hanya sedikit dari ahlul kitab yang kemudian jadi mukmin. Bal aktsaruhum la yu'minun. Mayoritasnya itu kafir. Qaulu ta'ala awa kullama ahadu ahdan al-wawu wawul atfi. Wawunya itu wawu ataf. Jadi awa kullama, wawunya itu wawu ataf.
dakhalat 'alaiha aliful istifham. Kemudian dimasukkan alif kata tanya ya, alif huruf istifham kata tanya, kama tadkhulu 'alal alifi fi qoulihi, sebagaimana maksudnya alif istifham itu di dalam ayat afa hukmal jahiliyah. Jadi A-nya itu alif istifham, afa hukmal jahiliyah, apakah kepada hukum jahiliyah. Afa anta tusmi'u summa, apakah engkau akan memperdengarkan kepada orang tuli. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah engkau akan mengambilnya dan keturunannya. Nah, itu alifnya itu alif istifham. Wa ala summa qaulihi, ada juga ya. Summa idza ma waqa'a. Summa, apakah lantas ya. Ya, apakah lantas? A-nya itu alif istifham kemudian dibarengi dengan sum. Hadza qaulu Sibawayh, ini menurut penafsiran Imam Sibawayh. Wa qala al-Akhfash al-wawu zaidah. Dan juga pendapat Akhfash, wawunya itu wawu zaidah. Wa madhhabul Kisai annaha au hurrikatil wawu minha tashilan. Menurut madhabnya Kisai itu au kemudian diharokati karena tashil agar lebih mudah. Jadi mestinya au kullam menurut Al-Kisai. Jadi dikasih harokat awakullama litashil. Wa qara'aha qaumun au sakinatul wawi. Ada yang membaca au ya, sakinatul wawi. Wawunya itu sukun. Fataji'u bi makna bal, maka maknanya adalah bal, kama yaqul qail la adribannaka fayaqulul mujibu au yakfiyallah. Ya, la azribannaka, aku akan memukulmu. Kemudian dijawab au yakfiyallah, ai bal yakfiyallah ya. Qala Ibnu Atiyah wa hadza kullu takalluf. Ini semua menurut Ibnu Atiyah makso. Takalluf itu makso. Wa sahihu qauli Sibawayh, yang benar adalah pernyataannya Imam Sibawayh. Jadi aunya itu alifnya itu wawu, alifnya itu alif istifham. Kullama nasbun ala dzarfi, kullama itu nasab statusnya ala dzarfi karena dia itu dzaraf ya. Wal ma'niyu fil ayah Malik ibnu Saif, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Malik ibnu Saif, wa yuqalu fi ibnu Dhaif, ada juga yang bilang Malik ibnu Dhaif. Karena qad qala, dia berkata begini, wallah, demi Allah, ma ukhidha alaina ahdun fi kitabina, tidak ada di dalam kitab kami perjanjian nu'mina bi Muhammadin wala mitsaqun, untuk mengimani Muhammad dan juga berjanji ya, berjanji untuk mengimani Muhammad. Fanazalatil ayat, kemudian ayat ini turun. Ini yang sudah sering berulang-ulang saya sampaikan. Jadi mestinya ada ya, di dalam kitab itu perjanjian kepada Nabi Muhammad itu ada. Karena apa? Ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ditarik ya perjanjian. Ya, sudah ditarik perjanjian oleh Allah bahwa kalau nanti datang nabi dan utusan yang akan memperkuat risalah kalian, aqrartum wa akhaltum ala dzalikum isri, kamu akan menolongnya. Ya, kamu akan membelanya, kamu akan membenarkannya. La tu'minannahu wa la tansurannahu. Engkau akan mengimaninya dan akan membelanya. Kemudian Allah narik perjanjian, aqrartum ala dzalikum isri ya. Kemudian mereka semua nabi-nabi itu bilang aqrarna ya, mereka bilang, mereka berjanji, mereka ikrar untuk membenarkan risalah Nabi Muhammad, termasuk ya buktinya itu menyampaikan kepada umatnya. Cuma kemudian bergulir zaman, kitab yang para nabi itu akhirnya digunting sebagian sehingga umatnya itu sudah tidak bisa mengakses informasi yang utuh tentang Nabi Muhammad, sehingga mereka mengklaim nggak ada kewajiban kami untuk mengimani Muhammad. Sebab apa? Tidak ada di dalam kitab kami. Makanya ini dijawab ya, wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsarhum la yu'minun. Wakilah, ada juga yang bilang begini, innal yahuda ahadu la in kharja Muhammad la nu'minan nabi. Mereka orang Yahudi itu berjanji kalau nanti Muhammad itu datang, la nu'minan nabi, kami akan beriman. Wala nakunannahu wala nakunanna ma'u ala musyrikil arab. Walanakunanna ma'hu, kami akan membersamainya melawan orang-orang pagan ya, orang-orang politeis Arab. Falamma bu'itsa, ketika Nabi Muhammad akhirnya diutus, kafarubih, mereka kemudian mengingkarinya.
Waqala atau hiya al-uhudu allati kanat bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal yahudi fanaqadhuha. Ada juga yang bilang ini perjanjian antara Nabi dan Yahudi fanaqadhuha, kemudian mereka membatalkannya. Ini sebagaimana perjanjian di dalam As-Sahifa al-Madinah, ya, di dalam piagam Madinah itu ada perjanjian kan, perjanjian Nabi dengan semua orang termasuk kepada Yahudi, masuk pada ahlul kitab, tapi kemudian mereka langgar, ya, mereka langgar kemudian diusir, itu di surat Al-Hasyr. Jadi surat Al-Hasyr itu pengusiran karena orang Yahudi itu melanggar perjanjian Nabi, ya, melanggar perjanjian dengan Nabi sehingga diusir. Kafi'li Quraidhah wan Nadir, sebagaimana perbuatan Bani Quraidhah dan Bani Nadir. Jadi di Madinah itu ada 3 klan besar, ya. Ada 3 klan besar, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidhah, Yahudi Bani Qainuqa. Ya, mereka, ya, Quraidah dan Nadir itu diusir karena apa? Melanggar perjanjian. Daliluhu qaulu ta'ala, bagi yang berpendapat bahwa maksudnya perjanjian adalah perjanjian yang sebagaimana dituangkan dalam piagam Madinah adalah alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun, yaitu orang-orang yang membuat, ya, perjanjian dengan Muhammad kemudian mereka membatalkannya, wa hum la yattaqun, mereka tidak takut, ya, atas pelanggaran atau resiko pelanggaran perjanjian. Qaulu ta'ala nabadzahu fariqum minhum, an-nabdzu at-tarhu wal ilqa. Nabadzahu, ya, nabadza itu artinya at-tarhu wal ilqa. Artinya apa? Membuang dan mencampakkan. Wa minhu an-nabidzu wal manbu. Ada juga perasan, ya, an-nabidzu wal manbu. Artinya apa? Diekstrak itu artinya bagian lainnya dibuang. Jadi kalau an-nabid artinya perasan, ekstrak. Ya, diekstrak. Kalau diekstrak berarti ada bagian lain yang disisihkan, itulah yang dibuang, sehingga yang sudah sarinya itu namanya an-nabid, ya. Anggur perasan itu an-nabid karena udah diperes, ya, udah diekstrak, tinggal airnya, tinggal sarinya, kulit-kulitnya dibuang. Qala Abu Aswad wa khabbarani man kuntu arsaltu innama akhalta kitabi mu'ridan bishimalik. Wa khabbarani man kuntu arsaltu, orang yang aku utus bilang innama akhalta kitabi, engkau mengambil kitabku mu'ridun bishimalika, mengambil kitabku dengan tangan kirimu seraya berpaling. Nazarta ila unwanihi, engkau kemudian melihat alamatnya, fanabaltahu, engkau membuangnya, mencampakkannya. Kanabdzika na'lan akhlaqas minnya alika, sebagaimana engkau mencampakkan sandalmu yang sudah usang, yang sudah rusak, akhlakot itu artinya sudah usang. Ini untuk menunjukkan, ya, nabadha itu artinya membuang atau mencampakkan. Akhir ini ada bait lain, innalladzina amartahum ayyadilu nabadhu kitabaka wastahallu al-mahruma. Sesungguhnya orang yang kau perintah untuk berbuat adil, mereka ini mencampakkan kitabmu, wastahallu al-mahruma, dan menghalalkan barang haram. Wahadha mathalun, ini perumpamaan, yudhrobu, yang dibuat, liman istakhaffa bisyai'i, untuk orang yang mengentengkan, menggampangkan sesuatu. Fala ya'malu bi, dan kemudian tidak melakukannya. Taqulul Arab, orang Arab berkata, ij'al hadha khalfa dhuhrik wa dabra minka wa tahta qadamika. Jadi kalau kita nyuruh orang untuk mengabaikan, ya, tidak gubris, itu bahasa Arabnya bisa begini, ij'al hadza khalfa dhuhrika, jadikan dia di belakang punggung kamu. Artinya diabaikan, nggak digagas, nggak digubris. Wadabra minka, ya, di belakang sama. Wa tahta qadamika, dan di bawah telapak kaki. Nggak dianggap, ya, nggak dianggap. Ai utsruku wa arid anhu, tinggalkan dan berpalinglah, ya, berpalinglah. Qala Allah Ta'ala wattakhaltumuhu wara'akum dzihriya, wattakhaltumuhu wara'akum dzihriya. Ya, artinya sama, ya, kalian semua mengabaikannya, mencampakkannya di belakang punggung kalian, ya, wara'akum dzihriya. Wa ansyada al-Farra, ya, Imam al-Farra ini menyenandungkan syair, Tamimah ibn Zaid la takunanna hajati bidhahrin fala ya'ya alayya jawabuha. Ini menunjukkan sama, bidhahrin fala ya'ya
alayya jawabuha. Itu artinya ya tidak menggubris ya, pala la takunanna hajati bidzohrin. Jangan jadikan hajatku itu bidzohrin, diabaikan. Ya, diabaikan, tidak dianggap. Bal aktsarum ibtida la yu'minun fi'lun mustaqbalun fi maudhi'il khabar. Bal aktsarum balik utawi. Jadi aktsarum itu statusnya mubtada, la yu'minun fi'il mustaqbal statusnya khabar. Wallahu taala a'lamu bishawab. Alhamdulillah sudah genap ya ayat ke-100. Besok kita lanjut ayat 101. Jadi saya ingin menegaskan kembali saripati dari kandungan 3 ayat yang kita baca tadi. Memang intinya adalah ini masih perihal cerita kelakuan Bani Israel. Mereka ini sebenarnya tahu informasi tentang Nabi Muhammad, kemudian memunggunginya, kemudian membelakanginya. Mereka mencoba ya helah itu berkelit bahwa kita ini ya nggak ada kewajiban untuk mengimani Muhammad, padahal ada, cuma mereka mengabaikan. Bal aktsaruhum la yu'minun. Jadi ahlul kitab itu kebanyakan itu kafir ya, kebanyakan itu kafir. Bal aktsaru walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sudah cetha welo-welo yang kafir ya, yang kafir itu hanya orang-orang fasik. Nah, orang fasik di sini ini pelanggaran akidah ya, sekali lagi bukan pelanggaran syariat. Kalau orang muslim maksiat namanya fasik ya, namanya fasik. Itu namanya pelanggaran syariat. Itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi kalau pelanggaran akidah ya itu sudah nggak ada toleransi, sudah nggak ada toleransi. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kalau nggak ada respon, nggak ada feedback, kita tutup. Kalau kita anggap cukup ya. Kalau ada silakan, kalau nggak kita tutup. Cukup Bapak-Ibu sekalian? Cukup ya? Ya sudah, mari kita tutup. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna bi wa ma'afati minal bidani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna bi tariqatihim wa ma'afati minal bidani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati Rana dumdum bil khair wal barakati wan najah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlong weekend bersama keluarga. Salam sehat.